Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfika Caturentias dengan NIM 2081133341107 dari Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan hasil analisis kepemimpinan dengan teori yang meliputi konsep kepemimpinan, tim dalam organisasi, teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, konflik dan negosiasi, dan yang terakhir pengikut. Untuk tokoh kepemimpinan yang akan saya analisis adalah Bapak Sunaryanto selaku Bupati Gunung Kidul. Sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Hari ini Jumat 26 Februari 2021. Saya Sunaryanto dan Heri Susanto, Eskom MSI. Akan memulai pengabdian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati, Wakil Bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Kidul atas amanah yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersatu, kobarkan semangat Gunung Kidul membangun demi kebangkitan ekonomi dan melawan pandemi COVID-19. Dengan sesanti Handayani Darmani Pertiwi. Selanjutnya, profil Bupati Gunung Kidul. Bapak Sunaryanto adalah anak pertama pasangan Karsowiyono dan Welas, petani yang tinggal di Kedung Keris Ngelipar. Menurut ibunya, sedari kecil Bapak Sunaryanto bercita-cita menjadi tentara. Istri Bapak Sunaryanto bernama Ibu Diah Purwanti. Keduanya memiliki sepasang anak laki-laki yang bernama Yuda Dinasti dan Dimas Waskita Kusuma. Bapak Sunaryanto adalah Bupati Gunung Kidul periode 2021 hingga 2024. Pria asal Kuarasan Wetan Kedung Keris Ngelipar ini memenangkan pemilihan Bupati Gunung Kidul tahun 2020 berpasangan dengan Heri Susanto, Eskom MSI. Dalam pesta demokrasi tersebut, pasangan Sunaryanto Heri berhasil mengumpulkan 155.878 suara, mengungguli 3 calon lainnya. Beliau resmi dilantik menjadi Bupati Gunung Kidul ke-28 pada 26 Februari 2021. Bapak Sunaryanto tercatat sebagai anggota TNI Angkatan Darat sejak 13 Februari 1993. Pada bulan Agustus tahun 2020, ia mengundurkan diri untuk maju menjadi calon Bupati Gunung Kidul. Pangkat terakhirnya adalah Mayor CHB dengan jabatan sebagai penyusun naskah subbab hubungan lembaga non-pemerintahan, bagian hubungan kemitraan Rohumas Setjen Kementerian Pertahanan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang atau pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buahnya. Di dalam menjalankan roda pemerintahan, tentunya setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang digunakan dalam memimpin daerahnya.
Penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat tentunya akan membawa kemajuan bagi masyarakat yang ada di daerah. Karena setiap gaya kepemimpinan berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menyadari hal tersebut, Kepala Daerah Bapak Sunaryanto selaku Kepala Daerah Kabupaten Gunung Kidul dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja bawahannya. Di samping itu, juga mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan, serta menjadi fasilitator dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Secara garis besar, beberapa perilaku Bapak Sunaryanto dalam menyelenggarakan pemerintahannya menunjukkan ke dalam ciri-ciri pemimpin yang demokratis, mulai dari pengambilan keputusan dan pemberian motivasi. Hal tersebut tentunya tak lepas dari kemauan dan usaha beliau dalam proses penyelenggaraan kepemimpinan. Penjelasan lebih lanjut mengenai gaya kepemimpinan Bapak Sunaryanto dapat dilihat dari perlakuan Bapak Sunaryanto kepada bawahannya, di mana Bapak Sunaryanto dalam memberikan motivasi dilakukan dengan memberikan penghargaan atau intensif kepada pihak yang berprestasi dan yang bekerja maksimal serta memiliki jiwa kepedulian sosial. Selanjutnya, di dalam pengambilan keputusan, Bapak Sunaryanto selalu memberikan saran dan juga selalu menerima saran atau ide dari bawahannya. Rapat kerja KONI Kabupaten Gunung Kidul atau rapat anggota KONI Kabupaten Gunung Kidul yang berbahagia. Bersyukur marilah kita panjatkan. Saya juga akan memberikan apresiasi dan penghargaan nanti manakala atlet-atlet di Gunung Kidul yang memang berprestasi. Ini penting penghargaan. Salah satunya saya akan menawarkan sekolah S1 gratis. Siapapun yang lahir di Gunung Kidul, mau 300 orang, mau 100 orang, gratis S1. Saya sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan di Jakarta, khususnya ada beberapa universitas perguruan tinggi di daerah Bekasi, masih di Bekasi. Ini nanti manakala anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kelahiran di Gunung Kidul dan berprestasi, nanti saya berikan kesempatan untuk sekolah S1 gratis. Kerja anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia
Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini resmi saya nyatakan dibuka. Slide selanjutnya adalah tim dalam organisasi. Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan proses kerjasama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Tim yang efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya. Dalam sebuah tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan dari organisasi. Rasa memiliki terhadap tujuan tim harus tertanam pada setiap anggota, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan tanggung jawab. Kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama penting untuk dikuatkan. Bapak Sunaryanto selaku pemimpin dari sebuah organisasi menyadari bahwa pemimpin merupakan penggerak utama dalam organisasi. Otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin juga menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Proses pembentukan tim efektif sangat erat kaitannya dengan peran hubungan yang melekat pada pemimpin, yaitu peran pemimpin dalam pembentukan dan pembinaan tim-tim kerja, pengelolaan tata kepegawaian yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi, pembukaan, pembinaan dan pengendalian hubungan eksternal dan internal organisasi, dan lain sebagainya. Keberhasilan tugas dalam tim akan tercapai jika setiap anggota tim bersedia untuk bekerja dan memberikan apa yang terbaik untuk kesuksesan bersama. Untuk slide selanjutnya yaitu konflik dan negosiasi, di mana konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Bapak Bupati Gunung Kidul Sunaryanto telah menyelesaikan konflik besar, yaitu konflik pengelolaan Gua Pindul, yang selama 8 tahun lamanya kasusnya menggantung dan tidak ada solusi. Para pihak, baik pemilik tanah, pengelola, dan BUMDes sepakat atas keputusan yang diatur pemerintah. Kepemimpinan Bapak Sunaryanto dalam menyelesaikan konflik sangat menunjukkan bahwa Bapak Sunaryanto melakukan tahap-tahap penyelesaian konflik dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan keyakinan kedua belah pihak yang menyerahkan keputusan kepada Bapak Sunaryanto, sehingga konflik yang terjadi mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Untuk yang pertama ada teori kontingensi, di mana teori kontingensi memiliki arti bahwa pemimpin fokus pada variabel tertentu yang berhubungan dengan lingkungan. Mungkin bisa untuk menentukan gaya kepemimpinan yang cocok untuk situasi tersebut. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menilai kebutuhan pengikut mereka, mengambil stok situasi, dan kemudian menyesuaikan perilaku sesuai dengan yang dibutuhkan. Keberhasilan tergantung pada sejumlah variabel termasuk gaya kepemimpinan, kualitas pengikut, dan aspek situasi. Selanjutnya, teori kepemimpinan partisipasi menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang ideal adalah gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan masukan dari orang lain. Dalam memimpin Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Sunaryanto selaku
Kepala daerah selalu berupaya untuk menggunakan gaya kepemimpinan dan juga teori kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi daerah. Selanjutnya yaitu pengikut atau followership. Pemimpin dan pengikut adalah peran yang saling terkait. Setiap pemimpin adalah pengikut dalam organisasi tertentu dan pada masanya. Pengikut adalah seseorang yang mengakui bahwa pimpinan sumber utama pedoman pekerjaan mereka, dan mereka secara aktif berperan dalam mendukung pandangan pimpinan demi mencapai tujuan. Pak Sunaryanto memiliki kondisi fisik yang prima untuk bekerja dan berkunjung ke semua wilayah Gunung Kidul. Beliau juga dikenal sebagai seorang muslim yang taat serta sukses dalam karir dan usahanya. Ekonomi yang mapan disalurkan untuk memberikan bantuan sosial kepada sesama. Masih tergolong muda, tetapi sudah matang dalam berpikir dan menentukan berbagai kebijakan. Kondisi kesehatan fisiknya tentu saja tidak mengganggu kinerja mereka dalam berpikir dan bekerja melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Warga Gunung Kidul yang saya cintai dan saya banggakan, saya Sunaryanto, Bupati Kabupaten Gunung Kidul, berkomitmen untuk pembangunan reformasi birokrasi, khususnya dengan meningkatkan dan mewujudkan kualitas pelayanan publik prima untuk memudahkan masyarakat sehingga pelayanan di lingkungan Kabupaten Gunung Kidul semakin cepat, murah, dan akuntabel. Pada tahun ini, saya sangat mendukung dan mendorong serta sangat berharap terwujudnya predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM pada Dinas Dukcapil sebagai peningkatan perangkat daerah yang telah mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Semoga dengan ini pelayanan publik pada Dinas Dukcapil dan semua perangkat daerah dapat semakin membahagiakan masyarakat Gunung Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.